Kayaknya sekarang-sekarang banyak gitu video viral yang konteksnya tentang agama, misalkan entah itu ajarannya dianggap sesat atau ajarannya aneh-aneh. Terus ketika misalkan kita lihat komennya, akan banyak isinya itu kayak, "Wah ini mah udah kedoktrin, wah ini mah udah kedoktrin," gitu. Tapi kenapa kok kata doktrin sendiri di Indonesia akhir-akhir ini kayaknya kok konotasinya berubah menjadi negatif gitu ya? Apa mungkin karena banyak influencer-influencer yang mempopulerkan ini lewat kritik-kritiknya soal video-video yang terkait konteks agama tersebut? Ya, maksudnya dari zaman ke zaman juga kan selalu ada aja orang-orang yang berdebat soal agama mah, baik yang di dalam internal agamanya sendiri atau ada di luar eksternal agamanya. Mau ganti beberapa generasi pun akan selalu ada aja pendatang-pendatang baru yang akan merasa membawa kebenaran yang harus dia perjuangkan dan memicu konflik atau setidak-tidaknya menawarkan argumen yang cukup kontroversial. Ya mungkin juga memang fasenya harus kayak gitu. Ketika misalkan seseorang menuju kedewasaan, entah dalam pandangan ideologi, politik, atau agama, cuma khususnya kalau soal agama, banyak orang itu di awal belajarnya pasti melalui jalur dogmatis. Ya, walaupun juga mungkin sampai dewasa banyak orang juga yang tahu arti dogma secara dalam aja masih kesulitan. Dan bahkan tanpa tahu itu langsung skip nelen doktrin dengan modal yakin yang diklaim dengan sebutan beriman. Memang nggak bisa dihindari juga, apalagi di negara kita yang termasuk salah satu negara paling religius katanya. Kayak udah bisa hampir dipastikan gitu kalau misalkan banyak orang tua yang akan mewarisi doktrin-doktrin dari agama ke anaknya. Jadi sebenarnya apa sih dogma? Apa sih doktrin? Terus kenapa ada perdebatan-perdebatan konyol yang terjadi akibat banyak orang nggak belajar atau sekedar untuk tahu tentang hal ini? Jadi secara mayoritas agama itu ya memang pasti akan bernaung di bawah interpretasi dogma. Kenapa begitu? Karena banyak agama muncul atau tercipta dari masa berabad-abad yang lalu, di mana di masa agama-agama ini lahir atau tercipta masih banyak keterbatasan pengetahuan. Nah, dogma sendiri itu apa sih? Dogma itu artinya pokok ajaran kepercayaan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, otoritatif, tidak boleh dibantah atau diragukan. Dogma sendiri bersifat kaku dan tetap yang akan menjadi dasar keyakinan yang wajib diterima tanpa syarat oleh pengikutnya. Katanya sendiri berasal dari bahasa Yunani, cuman kita nggak mau bahas secara epistemologi ya, jadi langsung aja. Nah, dogma seringkali terbentuk dari interpretasi atau tafsir, terutama dalam konteks agama kepercayaan. Munculnya biasanya dari interpretasi teks suci atau peristiwa sejarah tertentu, sedangkan interpretasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti konteks sosial, budaya, geografis, politik, sejarah, dan sebagainya. Karena itu hasilnya jadi berbeda-beda, bahkan bisa aja sampai kontradiktif. Sekarang kalau misalkan ngomongin doktrin, apa sih doktrin itu artinya? Doktrin itu produk turunan dari dogma. Pengertiannya kayak kumpulan ajaran, prinsip, atau pokok kepercayaan dasar yang disusun secara sistematis yang akan menjadi kewajiban bagi pengikutnya. Misalkan contoh dalam agama Kristen dogmanya muncul dari interpretasi Alkitab yang menghasilkan Tritunggal atau Trinitas yang menyatakan Allah itu satu, esa, namun hadir dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi satu esensi ilahi. Nah, itu kan menjadi dasar tuh, nggak boleh dibantah, harus diterima. Kayak nanti muncul gitu, Bapak itu adalah Tuhan yang memberikan kehendak dan hukum-hukum. Putranya Yesus yang akan menjadi pembawa Injil dan Injil itu sendiri. Dan Roh Kudus yang merupakan roh penuntun yang diberikan sendiri oleh Tuhan. Produk doktrinnya ya akan muncul dari situ, hukum yang tertulis ditafsirkan. Atau contoh lain misal, kalau dari agama muslim, dogmanya itu kan muncul dari Al-Quran dan hadis, yang diyakini sebagai wahyu ilahi yang mendasari kepercayaan fundamental. Biasanya disebut sebagai akidah. Dan sama, ini sifatnya mutlak, gak boleh dibantah dan menjadi landasan utama dalam ajaran Islam. Nah, Al-Quran ini kan isinya itu diyakini sebagai pemberian langsung dari Tuhan kepada Nabi.
Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersandar kepada Nabi. Al-Quran dan hadis ini akan ditafsirkan untuk menetapkan hukum, tata cara, ketentuan, atau instruksi-instruksi yang merupakan produk doktrinal. Kayak misalkan sholat 5 waktu, kan nggak ada secara eksplisit ditulis sholat itu harus 5 waktu sehari di dalam Al-Quran. Itu merupakan tafsir ulama dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dikuatkan oleh hadis yang menuliskan bahwa itu adalah sunnah Nabi. Maka muncullah instruksi sholat 5 waktu yang merupakan doktrin atau rukun terpenting dalam Islam. Nah, pertanyaannya sekarang ketika misalkan tafsiran-tafsiran tersebut, apakah akan serta-merta menjadi doktrin? Ya, enggak juga. Ada perbedaan antara tafsir dan doktrin. Tafsir itu ketika misalkan ayat-ayat yang dianggap teks suci tersebut baru menjadi tafsir ketika itu sifatnya bebas dan masih bisa dikritisi atau dipertanyakan. Tapi ketika misalkan bentuknya itu menjadi mengikat atau menjadi kewajiban, maka produk tersebut sudah berubah menjadi doktrin. Nah, dari dua contoh tadi itu, sekarang kita skip nih ke masa sekarang, di mana doktrin dalam sebuah kepercayaan itu bisa berbeda-beda. Jangankan beda agama, di satu agama sendiri aja doktrinnya bisa macam-macam. Sekarang tuh kenapa ya balik lagi, banyak sekali faktornya satu agama berkembang di tempat yang berbeda-beda. Kan pasti juga jadi punya tokoh otoritas yang beda-beda, kapasitasnya juga beda-beda, budayanya beda, bahasanya beda. Belum lagi ada pergeseran zaman, perubahan makna, sampai ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin berkembang. Nah, hal-hal kayak gitu tuh di zaman sekarang yang menyebabkan satu agama aja bisa memiliki perbedaan doktrin. Maka itu di zaman sekarang banyak pemikir yang berpendapat bahwa belajar agama itu nggak cukup cuman dari dasar interpretasi aja, tapi juga harus punya dasar ilmu yang bersifat empiris dan ilmiah. Karena memang itu tolak ukur yang paling dekat, yang teruji yang kita miliki pada saat ini. Ya, tapi dari zaman dulu juga sebenarnya mah agama memang diturunkan secara dogmatis. Kita diwajibkan untuk beriman, percaya, menerima, kan kayak gitu. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak informasi ada di mana-mana, kita bisa belajar sendiri, bisa cari sendiri, punya banyak pembanding. Akhirnya hal-hal yang udah berkembang terlalu besar, yang berbeda-beda saling ketemu. Dan ketika saling ketemu beda, pada kaget gitu satu sama lain. Kok beda? Nah, kalau misalkan kita mau sebut, wah ini mah sudah ke doktrin lah, ya kita sendiri juga kan menjalankan doktrin gitu setidak-tidaknya. Kalau misalkan kita beragama gitu. Yang walaupun juga kita bisa sebenarnya beragama, tapi kita berpikir di luar dogma, bisa. Cuman konsekuensinya mungkin teman-teman kalau ngelakuin hal itu ya dianggapnya sesat, karena kebanyakan orang yang memang udah terlanjur dogmatis juga cara berpikirnya. Dan masih mending ketika misalkan orang keluar tidak ada terikat berpikir di bawah dogma, terus menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar, masih mending. Berarti masih punya dasar gitu. Cuman akan banyak orang-orang bodoh yang kalau misalkan mereka emang nggak bernaung di bawah dogma atau di bawah doktrin, akan ngaco gitu. Jadi sebenarnya doktrin sendiri konotasinya itu bebas nilai, bisa positif, bisa negatif, tergantung gitu. Cuma memang mengekang yang mana dulu. Kalau mengekangnya dianggap baik oleh sebagian besar masyarakat, doktrin tersebut diterima-terima aja. Tapi ketika misalkan mengekang dalam konotasi yang ajarannya itu aneh-aneh atau mungkin nyeleneh gitu, atau mungkin udah terlalu beda, banyak masyarakat juga yang nggak terima dan akan komen begitu, wah ini mah udah ke doktrin gitu. Padahal dia sendiri juga ngejalanin doktrin sebenarnya. Ya kayak kemarin aku juga ngobrol gitu sama mahasiswa, bukan aku yang ngajak sih, memang dia yang ngomongin agama gitu. Terus dia bilang, "Wah aku mah kalau di keluarga diajarinnya semua agama sama papa aku," katanya. "Oh iya?" gitu. "Setelah belajar banyak agama itu terus kamu gimana?" gitu. "Ya aku belum memutuskan sih untuk memilih mana yang mau aku terima," kata dia. Terus aku bilang, "Oh, berarti sekarang kamu udah berpikir di luar dogma dong?" Terus dia bingung, nge-freeze gitu, "Hah? Berpikir di luar dogma? Apa tuh?" Nah, ya makanya itu dia, aku juga setuju gitu kalau misalkan gak apa-apa sebenarnya belajar banyak agama gitu, cuman kita ngerti dulu lah seenggaknya agama tuh apa, dogma tuh apa, doktrin tuh apa, bagaimana agama itu terlahir gitu. Nggak jadi perbandingan yang konyol gitu, oh kalau di
agama yang ini begini ya, di agama yang begini begini gitu. Tanpa bisa ngebedain mana yang dogma, mana yang doktrin, mana yang pendapat, mana yang memang secara eksplisit ditulis atau tidak gitu seenggaknya gitu. Ya tapi gimana lagi gitu, sekarang kan kebanyakan orang juga kalau cari edukasi itu senengnya ngejelasinnya yang pendek-pendek gitu, nggak mau yang panjang-panjang. Jadi ketika misalkan ada penjelasan yang pendek, tanpa tahu artinya lebih dalam, dimakan aja gitu. Kalau misalkan pas kebenaran dia mengenal kata atau istilah itu konotasinya negatif, jadi negatif. Kalau misalkan dia mengenal kata itu positif, ya jadi positif gitu. Padahal istilah-istilah itu kan kebanyakan bebas nilai gitu. Dan kalau misalkan kita paham tentang hal itu, maka kalau kita komen-komen di sosial media juga nggak akan misleading gitu loh maksudnya.